Ia meninggalkan Prancis dan semua yang dimilikinya. Katanya Anda menjual perusahaan balon udara Anda, apa benar begitu? Anda jual berapa? Jual 10.000. Demi Sumba. Coba gambarkan Sumba dalam 2-3 kata. Apa itu? Terpukau, menarik, bahaya. Inilah kisah sang penggali sumur, Andre Graaf. Separuh hidup mereka dijadikan alat untuk mengais rupiah. Karena mereka kan seperti kayak di apa sih? Eksploitasi? Dieksploitasi. Kan mereka cenderung tidak beda dengan pengemis kan? Iya. Ketika habitat asli sudah menanti, perjalanan mereka ternyata masih panjang. Kehidupan alamnya kan berkurang perlahan-lahan. Kemudian kita akan menyatukan kembali. Itu kan suatu proses juga. 12 km, 33.000 tiang. Nah, untuk pendanaan memang kita 100% tidak menggunakan dana APBN, APBD, apalagi dana asing. 1 tahun, 2 bulan. Ini buatan anak negeri murni, Pak? Murni, sangat murni, 100%. 1. Kekhawatiran. Kalau itu direklamasi sampai 838 hektar, itu juga adalah tragedi lingkungan di Bali. Saya Lori Singer. Saya Jane Simangunsong. Saya Valdia Baraputri. Saya Najwa Shihab. Dan saya Putra Nababan. 3 topik tadi hadir dalam 360 hari ini. Dan pemirsa, inilah penelusuran yang pertama. Puluhan tahun lamanya, masyarakat Sumba, Nusa Tenggara Timur bergumul dengan masalah air. Puluhan miliar bantuan pemerintah dan berbagai LSM telah mengalir. Namun krisis air seolah tiada akhir. Hingga seorang pria berkebangsaan Prancis, Andre Graaf, datang. Ia meninggalkan tanah airnya, menjual perusahaan balon udaranya, pindah ke Sumba. Apa yang dilakukannya hingga warga setempat kini tak kesulitan air lagi? Inilah penelusuran Lori Singer. Di tengah perkampungan terpencil di Sumba, Nusa Tenggara Timur. With your leg, Andre. No problem. Saya melihat pria asing ini, I am already repaired. sang penggali sumur, Andre Graaf. Selamat sore, Bapak. Apa kabar? Andre adalah pria berkebangsaan Prancis yang menghuni Sumba sejak 9 tahun lalu. Ia meninggalkan tanah airnya, juga pekerjaannya sebagai pilot balon udara yang dilakoninya selama lebih dari 20 tahun di Perancis. Demi Sumba, yang terlanjur memikat hatinya. Coba gambarkan Sumba dalam 2-3 kata. Apa itu? Terpukau, menarik, bahaya. Ya, tapi kalau musim kemarau keras ya harus turun sampai di rata. Andre tak pernah lupa ketika pertama kali menginjak Sumba tahun 2004 lalu. Jadi sekarang ada Bukan keindahan alam yang membuatnya memutuskan pindah ke tempat ini. Apa yang membawa Anda untuk akhirnya malah memilih untuk tinggal di Sumba, di tempat yang keras, bahkan justru menjadi penggali sumur di sini? Itu saya masuk di Indonesia tidak. Saya seperti bule, seperti turis biasa. Jadi saya buka mata dan pertama tempat saya masuk ada Sumba. Dan lihat ini tempat yang betul-betul indah, terpukau. Tambah lagi orang aneh karena iya masih sedikit liar, betul-betul. Tetapi menarik. Dan waktu itu saya bertemu orang yang pasti menderita benar dengan karena tidak ada air, tertarik sekali untuk saya. Jadi saya ambil keputusan, mereka orang, saya ingin bantu sejauh saya bisa, sejauh saya mampu ya. Dan masih di sini.
Ada sejumlah alasan yang membuat warga kesulitan mendapatkan air. Salah satunya karena letak pemukiman begitu jauh dari sumber air. Warga yang saya temui ini, Timotius, menjelaskannya. Biasanya kan masyarakat itu akan memilih untuk tinggal di daerah-daerah yang dekat dengan lokasi air, mungkin di sungai seperti itu. Tapi kenapa biasanya masyarakat di sini itu desa-desanya jauh dari air? Kalau untuk permukiman masyarakat awalnya dari nenek-nenek moyang itu, mereka memilih di perbukitan itu karena kasus perang. Mungkin perang saudara antara desa tetangga dengan ini, mereka lebih memilih di atas bukit untuk bisa memantau datangnya serangan begitu. Sehingga mereka tidak pernah memikirkan tentang kedekatan dengan air. Batu licin, batu yang licin. Pada akhirnya, perjalanan seperti inilah yang dulu harus ditempuh warga demi mendapatkan air. Gua gelap dan terjal. Sudah dekat. Adalah jalan yang harus dilintasi oleh para wanita. Karena waktu lama orang pakai alang-alang dan bakar alang-alang supaya bisa melihat sedikit. Waktu itu belum ada senter. Ya. Biasanya bawa berapa jirigen? 3-4 itu. 3-4. Satu ember. Bolak-balik? Iya. 10-11 itu. Bolak-balik itu. Ambil itu. Merekalah yang dianggap paling bertanggung jawab menyediakan air di rumah. Berarti paling nggak perharinya itu untuk bolak-balik ambil air? Ya kurang lebih 3 jam. Karena menurun dan mendaki itu setiap hari untuk ibu-ibu menjadi kewajiban. Dan itu yang menjadi kewajiban. Menjadi kewajiban karena di sini pada dasarnya masyarakat itu ibu-ibu yang harus bertanggung jawab terhadap air dalam keluarga. Memang anak dan ibu saja. Kalau saya sudah capek kerja, saya memang tinggal duduk, habis mandi duduk. Istri sama anak juga timba air bukan cuma buat rumah tapi juga buat hewan. Nah, buat ini, pokoknya kebutuhan hewan sama manusia juga. Kalau hewannya banyak gimana? Ya harus berjuang. Kondisi seperti ini membuat Andre tergerak dan membulatkan tekad. Meninggalkan Perancis dan menjual perusahaan balon udaranya. Katanya Anda menjual perusahaan balon udara. Anda, apa benar begitu? Anda jual berapa? Jual 10.000 rupiah. Yang benar? Yang benar. Tidak bisa dalam sistem hak Prancis, tidak boleh kasih gratis perusahaan, tapi bisa kasih untuk 1 euro. Anda jual 1 euro? Saya jual 1 euro. Untuk dapat yang paling lebih penting untuk saya daripada uang, orang bebas. Merdeka dari semua cerita perusahaan, tidak harus tanggung jawab lagi untuk apa, untuk langganan, untuk orang yang kerja untuk saya, untuk mobil-mobil, untuk balon-balon, untuk asuransi, untuk bank. Saya seperti orang muda, bisa jalan di dunia dengan bebas, dengan merdeka diri. Wow. Di Sumba, Andre membangun mimpinya, menyediakan sumber air di setiap sudut. Dan ada banyak sebenarnya bantuan dari berbagai LSM atau mungkin dari pemerintah daerah. Itulah bantuan, bisa dari Bank Dunia, dari LSM, dari organisasi internasional, bisa dari pemerintah Sumba atau pemerintah Indonesia. Tetapi banyak bantuan yang tidak kerja, untuk kosong. Masuk anggaran besar, tapi banyak yang salah, seperti taruh air, penampung air di matahari. Ini paling jelek dan bodoh karena ya tidak ada kesehatan lagi, barang pasti terbakar cepat. Kalau kita pasang keran, ya harus pasang keran di tempat yang cocok untuk orang bisa berdiri. Tapi juga kenapa pakai tenaga petrol dari minyak kalau kita punya daya yang gratis dari matahari? Konyol ya. Andre tak sekedar membangun 1 atau 2 sumur,
tapi 29 sumur dan rumah air. Inilah sumber air yang mengubah kehidupan warga setempat. Pertama bahwa ibu-ibu tidak lagi terbeban dengan air, itu pertama. Bahwa mereka tidak berpikir tentang air, waktu untuk mereka ambil, pulang, dan capek. Sekarang dengan ada air, mereka sudah semakin senang. Mereka sudah bisa kerja menenun, lebih banyak waktu untuk menenun. Terus mereka lebih cepat ke ladang atau ke sawah. Kalau di lingkungan Bapak ini ada berapa rumah tangga yang menggunakan sumur ini? Ini hampir 10. 10 ya? Hampir 10. Malah lebih dari 10. Dari kampung juga datang timba di sini. Oh, yang dari kampung yang belum ada sumurnya. Tapi malah saya lebih senang kalau tetangga atau dari mana datang timba, saya lebih senang. Yang paling penting bahwa penyakit yang diderita oleh masyarakat sekitar sini yang ada dalam kampung ini semakin menurun. Buktinya bahwa penderita malaria semakin kurang. Yang menghilang tak hanya penyakit malaria, tapi juga penyakit yang dulu dipercaya warga sebagai kutukan roh-roh jahat. Penyakit yang hanya datang kala cuaca panas mencapai puncaknya di Sumba. Kalau istilah penyakit di sini itu kalango, itu biasanya Oktober, November. Itu akan terjadi yang namanya kalango, dan itu seolah-olah macam mereka kesurupan. Mereka tidak sadarkan diri, mandi di lumpur. Dan tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang dia rasakan saat mengalami kalango? Iya, tidak ada yang bisa menjelaskan, dan dia sendiri juga tidak tahu apa yang dia buat pada saat dia kalango. Itu anggap bahwa itu mati suri lah, bahwa dia punya saraf-saraf semua sudah mati. Nah, memang dalam 2 tahun terakhir ini, bahkan yang tahun ini, kalango sudah tidak muncul lagi. Nah, mungkin ada kaitannya dengan konsumsi air bersih. Itu saya juga mungkin ini hanya merupakan satu praduga, tapi bahwa memang yang kenyataan seperti itu. Sumur yang dibangun Andre akhirnya tak hanya menjadi sumber air, tapi juga jalinan persaudaraan. Tidak ada lagi. Dan sebuah nama baru untuk Andre. Amai Nudu. Oke, di kanan. Kenapa dipanggil sebenarnya nama halus, nama asli yang sesungguhnya itu Leko Taralame. Yang sapaan hari-harinya itu harus Amai Nudu gitu. Nah, Leko Taralame adalah orang yang dianggap berjiwa besar dalam kampung, dalam suku. Orang ini adalah orang yang pejuang begitu. Bagaimana sebenarnya masyarakat bisa akhirnya menerima orang asing sebagai keluarga sendiri di sini? Orang yang datang seperti Mr. Andre itu suka membagi rasa seperti orang di sini. Itu yang sangat penting. Bahwa dia Mr. Andre ini ingin menjadi warga di sini dengan kehidupan yang sederhana. Sehingga masyarakat seolah-olah bahwa ini saudara kami. Apa hal yang membuat Anda sangat tertarik dan mau bertahan di Sumba? Saya kira karena dalam setiap hal yang saya coba maju situasi untuk orang, kapan ada masalah untuk aku, saya pikir ya jangan lupa ada banyak orang yang menderita jauh lebih banyak daripada saya. Di sini untuk mereka, bukan untuk santai saja. Andre memang belum bisa bersantai. Persoalan ternyata belum berakhir, meski sumur sudah ada dan air telah tersedia. Awalnya kami melakukan pertemuan dalam kampung. Kami bersepakat untuk setiap rumah tangga itu membayar iuran 10.000 per bulan. Namun beberapa bulan berjalan, ada yang bayar dan ada yang tidak bayar. Oh, masih ada juga yang nggak mau bayar? Ada yang tidak bayar. Alasannya apa biasanya? Alasan klasik, tidak punya uang. Okay. Ada orang yang sudah dapat rumah air dengan tempat yang enak, bagus untuk dapat air, tapi semua keran sudah rusak. Kenapa orang tidak kumpul sedikit uang dan ganti keran sendiri? Ini tidak perlu dari fakultas ya, untuk ganti satu kerannya. Lagi kalau ada atap dengan alang-alang, sedikit alang-alang yang hilang, lebih bagus daripada judi terus atau daripada ngobrol terus ya, pergi cari sedikit alang-alang dan perbaiki ya. Atau ini nggak pernah ada airnya? Dulu kan ada.
Pernah ada? Iya. Terus sudah kayak gitu kenapa sekarang nggak ada? Macet. Apapun yang menggemaskan hatinya, Jadi ini jadi hiasan aja di sini. Andre bersikukuh tak akan meninggalkan Sumba. Perjuangannya belum berakhir. Ini rencana aku akan membangun water committee tapi yang pimpinan dari perempuan saja. Karena dalam masyarakat tradisional, perempuan yang tanggung jawab dengan air. Otak perempuan lebih cocok untuk belajar tentang ekonomi daripada otak dari laki-laki. Oke. Minta maaf ya. Minta maaf ya teman-teman. cowok-cowok. Sumba bukanlah tanah kelahirannya, dan Indonesia bukanlah tanah airnya. Tapi cukup untuk buat ini sumur. Tapi Andre meyakini inilah takdirnya. Seberapa jauh mimpi Anda untuk Sumba? Ini saya tidak bisa tahu. Selama saya hidup, saya tidak buat program untuk lama-lama. Tapi saya kira ada setiap orang punya takdir sendiri. Dan saya harap ini takdir yang masih tahan untuk saya bisa maju dengan masyarakat di sini, maju bersama. Bagaimana nasib monyet-monyet yang dulu meramaikan jalan-jalan ibu kota? 360 segera kembali.